Oke teman-teman media, sekarang kita sudah bersama Pak Yegonius Jerielvo selaku eksekutif produser, Ryan Santoso selaku produser, dan tentunya Iko Wais selaku sutradara dan pemeran timur. Silakan teman-teman, kita buka sesi doorstop sekitar 10 menit. Yang ada pertanyaan, boleh ditanya. Bang Iko, ini kan debut pertama sebagai sutradara dan pemain. Berapa lama sih persiapan untuk proyek ini sendiri gitu? Dan ketika waktu persiapan tetap masih ngambil job di luar nggak sih? Ini mau pecah pala. Kurang lebih pre-pro berapa ya? 2-3 bulan ya? 3 bulan ya pre-pro ya, persiapan. Hard pre-pro-nya 3 bulan, tapi kalau buat persiapan sebelum segala macam itu 6 bulan kan. Jadi kita brainstorming sama teman-teman, sama Ryan, sama Aloy, dan membicarakan tentang cerita, tentang ide segala macam. Baru pas kumpulnya kru, pas hard pre-pro kurang lebih 3 bulanan untuk persiapan bikin koreo, meeting dan meeting sama semua pemain. Itu sampai syuting kurang lebih 3 bulan setengahan lah untuk mematengin semua karakter masing-masing. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Soalnya tapi pernah ada satu ya, Cina satu. Itu memang sebetulnya udah kontrak sebelumnya, tapi pas pada saat deadline-nya itu berbarengan sama untungnya pas pre-pro, bukannya syuting, pasti bersih. Jadi memang kurang lebih sebulan ya. Sebulan saya tinggalin, tapi memang setelah syuting pulang hotel kita meeting Zoom segala macam. Jadi memang tektokannya waktu itu pas online. Jadi pas saya lagi syuting di Cina. Nah, tektokannya pokoknya setelah syuting online, reading online, dan meeting ada beberapa pemilihan pemain, brainstorming cerita, ada beberapa perubahan untuk draft 1, 2, 3, dan 4 di skripnya, jadi tektokannya lewat online. Jadi berapa film yang ditolak demi proyek ini? Beberapa ditolak. Memang bisa bilang ini kan bayi saya lah dan debut, dan bukannya karena rumah produksi sendiri dan main-main enggak. Jadi yang saya bilang pernah kecil film ataupun besar, ini kita semua nggak ada yang itu sampai sekarang pun kita ada plan untuk press release sekarang. Persiapannya itu kita tarik ulur lagi ke beberapa bulan ke belakang untuk menempatkan tanggal press release ini aja pun kita mempunyai persiapan yang sangat kuat itu. Iyo, kenapa baru sekarang memutuskan jadi sutradara juga? Alasannya? Waktu. Kenapa buat sekarang? Waktunya sekarang yang tepat buat gue pribadi. Karena apa? Mungkin bukan karena pengalaman yang udah diambil, cuman memang tim yang udah sangat solid, yang kuat. Saya mempunyai ada Ryan Santoso, ada Aloy, yang Mas lihat sekarang saya diapit dengan orang yang kuat, saya menjadi kuat. Jadi dalam arti buat support untuk support system dan support system saya itu di belakang ada Wise team sebagai koreografer, membuat semua adegan-adegan yang kita butuhkan. Saya udah ada, dan support system buat manajemen, dalam arti manajemen bagaimana untuk nggak mengurus satu pribadi, tapi untuk bisa memberikan tugas masing-masing. Itu udah ada tugasnya masing-masing. Kalau buat sebelumnya kan saya masih independen seperti itu. Kenapa pilih 2 jabatan, Mas? Pemain dan sutradara? Itu tantangan buat saya. Jadi memang yang saya bilang tadi, biasanya saya memerankan sebuah peran ataupun karakter di beberapa film semua, bukan hambatan, tapi sangat menggelitik di hati saya untuk bisa saya mengeksplor kemauan saya pada saat berakting di depan kamera. Tapi saya juga bisa mengeksplor ada beberapa pemain dan lumayan kompleks ya. Saya bisa menjelaskan ke beberapa pemain masing-masing karakter, tapi karakter yang berbeda. Jadi tetap action yang kuat, drama yang kuat. Jadi bisa bilang 50-50, tidak hanya melulu untuk action, tidak hanya melulu untuk kedebak-kedebuk, tapi rasa mengiris, menyayat chemistry dan adrenalin itu nggak hanya fisikal, tapi mental juga yang saya pentingkan. Lo stres nggak sih di lokasi kan? Pertama kali jadi sutradara dan pemain, gimana jaga fokus di belakang dan di depan? Ini pertanyaan atau pernyataan? Stres itu? Mix lah ya. Kalau buat masalah stres sih, jangankan jadi sutradara, pemain pun kita stres ya untuk bagaimana caranya untuk bisa mengeksplor karakter di depan layar, dari cerita, dari scene pertama sampai akhir, dan orang bisa menikmati karakter kita tuh relate sama penonton. Apalagi saya sebagai sutradara, tidak hanya komunikasi dengan pemain, tidak hanya bagaimana untuk pengambilan gambar, tidak hanya untuk memilih tempat mana yang bagus
dan memikirkan koreografi untuk fighting, dan karakter masing-masing karakter mempunyai wardrobe seperti apa, warna seperti apa, warna filmnya seperti apa, emosi moodnya seperti apa, itu kan udah menyeluruh, mengerucut dari semua yang kompleks itu menjadi satu, yaitu mengkerucut ke saya gitu. Jadi memang kalau buat masa stres yang saya bilang tadi, saya nggak ada waktu istirahat, dan callingan saya tuh nggak ada callingan time untuk sebagai aktor, nggak ada. Jadi callingan kru paling utama, pulang paling terakhir. Jadi, dalam arti karakter Timur rap selesai syuting pasti otomatis saya berkemas, saya pulang ke hotel ataupun pulang ke rumah. Tapi di sini karakter Timur selesai, bukannya pulang ke hotel, saya ganti baju sebagai baju biasa di belakang monitor untuk memantau dari semua project itu. Gitu. Oh, sutradaranya siapa? Ketika mungkin lagi ada Zaki, ada Yuda. Di sini ada yang mendampingi saya untuk bisa bilang tuh menjaga untuk mood cerita ya. Untuk mood cerita. Jadi kan memang kan pasti otomatis saya udah banyak banget untuk terlalu pusing untuk bermain, apalagi di belakang seperti apa. Jadi memang yang ngejaga itu sama Wise Team sebagai koreografer, semua Wise Picture, Aloy, Ryan. Jadi sudut pandang saya sangat terbuka, sangat open minded untuk memberikan ide dari semua pemain. Jadi tidak hanya mentang-mentang sebagai director harus ego yang tinggi gitu. Jadi memang film ini yang dinikmati pasti teman akan banyak orang yang menikmati seperti itu. Tapi dari secara cerita ini based on true story, true event atau? True event. Inspire true event. Jadi memang kan eksekusi ini kan tidak hanya satu pengeksekusian pada saat hari yang dibilang tadi kan. Jadi banyak banget pengeksekusian kita combine. Jadi memang nggak cuma satu kejadian. Jadi memang beberapa adegan-adegan kita kan bisa bilang tuh kita kombinasikan dengan perbendaharaan yang kita punya. Jadi kayak tidak hanya cuma satu adegan ataupun satu kejadian, nggak ada warna yang kita ambil kalau misalnya jadi cuma satu kejadian. Tapi kalau kita combine semua segala macam, makanya kita filmmaker pasti otomatis kenapa punya imajinasi seperti itu, karena kita punya banyak wawasan, kita pilah-pilah, sama seperti kita punya pemain, sama kita punya ide beberapa shot segala macam. Kalau kita cuma satu POV doang, one shot aja. Jadi yang Mbak lihat sekarang segala macam cuma POV dari mata Mbak aja, tapi tidak dari wide, dari top angle segala macam. Jadi lumayan kompleks imajinasi dan ide-ide yang kita ambil. kan banyak adegan ledakan juga ya di sini ya Bang. Itu gimana sih proses eksekusinya di lapangan? Itu sangat dibantu kok ya sama tim dari instansi dari instansi dibantu, disupport, dan dari segi equipment semua segala macam alhamdulillah kita dibantu. Oke teman-teman, sampai situ dulu. Mungkin kita akhiri dengan closing statement dari masing-masing. Bisa dimulai dari Bang Aloy dulu mungkin. Ya, oke. Harapannya untuk film Timur. Oh ya, oke. Untuk Timur kita berharap produk yang kita hasilin film ini bisa dinikmati semua masyarakat Indonesia, juga mungkin di luar negeri juga, semua secara global. Harapan kita sih film yang kita bikin ini nggak cuma sekedar jadi suatu produk aja gitu, tapi sesuatu yang bisa sharing culture, knowledge, sama values yang dimana yang membuat film ini menjadi suatu hal yang menginspirasikan hidup kita lah sebagai brotherhood, keluarga, dan sudut pandang hidup. Kurang lebih gitu. 18 Desember 2025 mohon hadir di Indonesia. Masih kok peran Audi dong gimana sih? Peran Audi? Ya. Peran Audi alhamdulillah pulang sampai rumah nggak dikunciin pintu. Udah nih, itu kan. Aman. Udah. Support banget kok, Audi support banget. Oke, lanjutin closing statement ya. Mungkin Mas Ryan. Nanti gue tukar aja dong. Ya, pastinya balik lagi melanjutkan dari Pak Antonius. Mudah-mudahan harapan kami besar sekali ya, merubah sudut pandang lah bahasanya orang-orang di Indonesia, di mana yang selalu
genre-genrenya yang sama lah. Ya kita ini dobrakan, mudah-mudahan kedepannya banyak juga filmmaker yang udah mulai berani nih gitu membuat film-film yang bergenre baru gitu. Kurang lebih seperti itu aja sih. Mohon banget supportnya dari multimedia agar yang menyebarluaskan seluas-luasnya agar orang banyak tahu tentang film ini. Mudah-mudahan film ini balik lagi bisa berhasil. Oke, Bang Iko. Karya anak bangsa dan benar-benar anak bangsa, alhamdulillah semua juga dari kru semua segala macam anak bangsa. Ini salah satu film heritage Indonesia lah yang saya bilang, dan kita membawa instansi yang sangat positif ya, dan kita mempunyai power, punya heroic instansi yang bisa dilihat tuh hasil kerja yang sangat positif, dan film action ya bisa dibilang yang digarap tidak main-main. Hasil kerja teman-teman semua di sini, ada Jentonius, ada Ryan yang mensupport sangat, bisa bilang apa ya, jatuh bangun lah, mensupport juga dari teman-teman wartawan untuk menyebarluaskan berita-berita yang sangat positif untuk film kita di Indonesia, dan film nasionalis juga ya sangat terangkat seperti itu. Yang tadi saya tambahin, Audi, keluarga semua segala macam sangat support. Walaupun saya nggak pulang-pulang, dia nungguin, dan dia melihat hasil sekarang, dia bisa menikmati dengan apa ya, ditinggal sama suaminya, sama papanya, anak saya 2, tapi dilihat hasil pasti dia akan bangga hasil kerja orang tuanya. Oke, kita akhiri dengan sesi foto ya, bersama media. Bisa lihat ke arah kiri dulu, teman-teman.